Salam sejahtera dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui program Reha dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Minggu 18 April 2020. Mari mempersiapkan diri menyambut lawatan Tuhan. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kala tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiada lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat baru. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, malam ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi, janji pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka.
Maka engkau janganlah takut, hai hamba-hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab aku menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Amin. Kabar sukacita di tengah penderitaan. Bapak Ibu, pernahkah kita mengalami kejadian salah duga atau salah mengambil kesimpulan terhadap suatu peristiwa? Misalnya, kehadiran seseorang yang selama ini mendapat perintah untuk menyampaikan teguran dan ancaman untuk penghukuman, tiba-tiba datang dan menyampaikan sebuah berita yang membuat kita bersuka cita dan memiliki pengharapan. Maka tentu pada saat itu kita akan merasa heran. Bagaimana mungkin teguran dan ancaman berubah menjadi kabar sukacita? Yeremia adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk memperingatkan umat Tuhan tentang penghakiman Allah atas dosa-dosa mereka. Tetapi melalui pembacaan kita hari ini, Nabi Yeremia atas perintah Tuhan juga harus menuliskan perkataan yang telah difirmankan Allah dalam satu kitab. Nabi Yeremia tidak menyampaikan penghukuman seperti sebelumnya, tetapi menyampaikan janji Allah bahwa sesudah pembuangan mereka akan kembali dengan sukacita. Sekalipun saat itu mereka tengah mengalami kesakitan dan kengerian yang luar biasa. Di ayat 4-7, penindas mereka sangat kuat. Di ayat 7, ayat 8-10, penghukuman Tuhan atas bangsa Yehuda berupa pembuangan ke tanah Babel merupakan tindakan pendisiplinan Allah kepada umat pilihannya. Penghukuman itu sungguh amat berat, akan tetapi tidak berlangsung selamanya. Allah menyatakan belas kasihan, bahwa Allah menghukum tetapi memberi pengampunan. Allah menghukum tetapi akan memulihkan mereka pada waktunya. Saudara, kita bagaikan bangsa Yehuda yang pantas dibinasakan karena dosa. Akan tetapi Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan membenci dosa tetapi mengasihi orang berdosa. Dan hanya karena kasih-Nya sehingga kita menjadi layak untuk bersekutu bersamanya. Janji penyertaan Tuhan tetap ada, baik hari ini maupun hari esok, dan tetap untuk selama-lamanya. Karena itu, mari terus berserah dan menyerahkan diri kepada janji Tuhan. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
kuasa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita berdoa syafaat, mari berdoa. Dengan penuh syukur malam ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Engkau sudah menyertai, memeliharakan kami, bahkan boleh beribadah hari Minggu bersama dengan jemaat-Mu, baik yang ada di gedung gereja maupun yang mengikutinya secara online. Tetapi kami bersyukur malam ini kami kembali boleh dihimpunkan dalam ibadah ini. Terima kasih ketika firman-Mu menyapa kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami, menghiburkan kami, tetapi sekaligus menegur kami. Terima kasih Bapa Surgawi, perjelaslah lebih jauh apa yang telah kami baca dan renungkan malam ini, agar boleh menjadi suluh dan pedoman dalam langkah hidup kami. Kami terus berdoa bagi jemaat-Mu dan siapapun juga yang dijangkau oleh layanan ini dalam berbagai harapan dan kerinduan mereka. Bahkan juga di tengah gumul dan juang mereka. Tuhan, hadirlah Engkau kiranya bagi mereka. Bukalah jalan bagi setiap harapan dan kerinduan mereka. Tetapi juga sekaligus menguatkan dan menghiburkan mereka ketika ada di antara mereka yang bergumul karena berbagai persoalan kehidupan. Kami sungguh percaya Engkau Allah yang luar biasa, dan kepadamu-lah kami semua menaruh harap. Terima kasih Bapa. Malam ini kami bersyukur, berterima kasih untuk beberapa saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama Afrida Topa Aru, Bapak Paulus Palisu, Bapak Herdin Stian Tangkiarlo, Yohanes Welmi Adinata Bongga, Henry Tandi Pasorong, Ricardo Andre Pangloli, Firman Pasang, Jason Rangga Patabang, dan Grisela Angelina Surati. Tuhan, kami percaya bahwa pertambahan usia mereka hari ini akan semakin memampukan mereka menata tahun baru hidup mereka dengan terus mengandalkan Tuhan. Karena itu berkatilah saudara-saudara kami ini dalam berbagai kerinduan menata tahun baru hidup mereka bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami juga bersyukur untuk saudara kami yang hari ini merayakan perjumpaan kasih mereka lewat ulang tahun pernikahan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapak Freddy Takalawangan dan Ibu Desi Natalia Getaren. Ya Bapa, kami bersyukur bersama dengan keluarga ini. Berkatilah keluarga ini Tuhan, berkatilah anak-anak mereka bertumbuh dalam kasih Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan, dan kiranya di mana ada kasih dalam keluarga mereka, di situ pula berkat-Mu akan mengalir. Teruslah jadi nakoda dalam bahtera rumah tangga mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa sekiranya ada di antara saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini. Kami mau bersehati, memohon belas kasih-Mu bagi mereka. Ulurkan tangan kasih-Mu jamah dan pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Melalui makanan, minuman, obat-obatan, bahkan cinta kasih keluarga Tuhan. Entahkah mereka dirawat di rumah-rumah mereka, entahkah mereka dirawat di rumah-rumah sakit. Terpeliharalah mereka dalam belas kasih dan anugerah-Mu, ya Allah. Kami berdoa untuk berbagai bentuk penata layanan pekan ini, biarlah berjalan dalam pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Ya Tuhan Allah, malam ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami
para kepala keluarga dalam tanggung jawab mereka, para ibu, para istri, bahkan anak cucu. Berkati kami semua, terpelihara kami dalam kasih-Mu Tuhan, jauh dari berbagai mara bahaya, sakit penyakit, kuasa iblis, kuasa kegelapan. Syukur kepadamu Bapa. Malam ini kami akan istirahat, peliharakanlah kami, agar esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Teruslah Engkau memberkati bangsa kami, memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok. Kami berdoa kiranya COVID-19 ini segera berlalu, agar kami boleh hidup normal dalam tatanan new normal lagi. Ini doa kami Tuhan, permohonan kami. Kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menang, kita akan menang, kita akan menang kelak dalam Kristus Tuhan. Ku beriman, kita akan menang kelak. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menolong dalam pergumulanku, dalam Kristus Tuhan. Ku beriman, kita akan menang kelak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Limbali Papan. Semoga kita semua terberkati dan tetap dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati.